undangan. Hormat dan salam saya haturkan bagi semua tamu undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Subdirektorat Pengelolaan Sistem Informasi Eksternal Direktorat SITP, yang saya hormati para Kepala Seksi Lingkup Direktorat SITP, yang saya hormati para Kepala Seksi Pencairan Dana atau Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker, beserta masing-masing staf FO Konversi, FO Validasi, dan Reviewer, serta seluruh tamu undangan peserta sosialisasi yang berbahagia. Marilah pertama-tama kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rezeki dan nikmat yang luar biasa sekali, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul secara daring melalui aplikasi Zoom untuk bersama-sama mengikuti sosialisasi aplikasi Sakti fitur KPPN yang tentunya diselenggarakan sebagai upaya mendukung kelancaran implementasi sistem Sakti. Bapak Ibu yang terhormat, sebagai pengawal acara dan wujud rasa syukur kita, marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa agar acara ini diberikan kelancaran, serta kita semua dimudahkan dalam menyerap dan menerima informasi dari acara ini. Baik, Bapak dan Ibu berdoa, dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, agenda sosialisasi pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Subdirektorat PSIE, yang dilanjutkan dengan pemaparan materi pertama, yaitu overview perubahan portal Sakti, kemudian sosialisasi portal Sakti, dan materi ketiga, yaitu sosialisasi admin Saktibun, dan yang akan ditutup dengan tanya-jawab atau diskusi. Baik. Acara pertama, kita akan bersama-sama menyimak sambutan dan arahan yang akan disampaikan oleh Kepala Subdirektorat Pengelolaan Sistem Informasi Eksternal. Kepada yang terhormat Bapak Eko Sulistyo, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Onyin, Saudara MC. Sehat-sehat ya Mbak Onyin ya? Sehat, Alhamdulillah Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan, para kepala seksi PDMS, PD dan PDMS lingkup seluruh Kanwil DJPB ya yang hadir di pagi ini, dan tentunya tim Sakti ya yang nanti menjadi narasumber di kegiatan pagi ini. Pertama-tama kami dan saya ucapkan terima kasih atas kesempatan waktunya di pagi ini meluangkan untuk mendengar sosialisasi dengan judul fitur KPPN pada Sakti. Ya, Bapak Ibu semua, semoga tetap semangat ya pagi ini ya, karena ini adalah kesekian kali kita terus melakukan pendampingan, sosialisasi, komunikasi, apapun itu yang kita terus coba sampaikan ke rekan-rekan di KPPN ya, dalam rangka pengawalan dan masa transisi Sakti. Ya. Jadi sebagaimana kita ketahui, sejak PMK 171 digulirkan di akhir tahun lalu, ya, teman-teman saya yakin sudah berjibaku, sudah berjuang setiap harinya mengawal Satker dalam menggunakan Sakti, ya, yang saya berharap tidak bosan, tidak lelah, dan tetap semangat, ya, mengawal semua pertanyaan, masalah, insiden yang masih terjadi baik langsung maupun tidak langsung akibat juga dari sistem itu sendiri. Jadi saya mohonkan maklumnya ya ke Bapak Ibu, saudara-saudara untuk tetap sabar dulu ya, karena ini tidak terasa sudah hampir 2 bulan kita mengawal Sakti, atau bahkan 3 bulan sejak Desember tahun lalu. Dan insya Allah di masa transisi ini akan lewat gitu ya. Atau kalau lagu zaman dulu itu ada lagu paling top ya, badai pasti berlalu gitu ya. Jadi ini adalah masa di mana kita diuji kesabarannya, diuji ikhtiarnya untuk terus bisa
mengawal ya, dengan menguasai banyak informasi yang mungkin sampai saat ini belum semua yang informasi ataupun pemahaman yang kami bangun ya di aplikasi ini sudah diketahui dan dikuasai oleh teman-teman KPPN. Nah, saya yakin ini memang butuh waktu ya, karena kita bangun Sakti sendiri bertahun-tahun ya, sehingga informasi atau knowledge yang ada di teman-teman di SITP khususnya itu tidak mungkin langsung ditransfer dalam waktu yang singkat ya, karena banyak sekali hasil pemikiran, hasil proses pengembangan ya, dialog dengan para bisnis proses yang diwujudkan dalam aplikasi ini, yang tentunya dalam operasi ini, dalam operasionalnya ini juga berjenjang ya, dikuasai oleh teman-teman KPPN dan kemudian juga harus dipahami oleh teman-teman Satker. Nah, ini menjadi satu konsekuensi ya yang terus harus kita juga layangkan ke Satker ya, agar mereka juga tidak putus asa, tetap percaya dengan Sakti ya, karena bagaimanapun kita tidak bisa kembali ya ke periode sebelumnya. Kita harus jalan terus ya, kita harus move on istilah sekarang ya, dengan tetap tentunya terus menggali informasi, pemahaman dan penguasaan tentang apa-apa yang mungkin hari ke hari ya, minggu, bulan ya, itu level pemahamannya dari masing-masing Satker tidaklah akan sama ya, tergantung dari kebutuhan ataupun transaksi yang mereka hadapi dalam setiap periodenya. Nah, ini yang kita juga, kami ya ingin teman-teman KPPN juga terus berkomunikasi dengan kami di pusat ya, dan kami menyadari ya bentuk komunikasi yang ada sekarang mungkin belum sepenuhnya memuaskan rekan-rekan di KPPN ya. Banyaknya pertanyaan, adanya insiden ya, dan juga beberapa tuntutan di internal direktorat maupun di internal kantor pusat menyebabkan beberapa kondisi kita tidak dapat selalu responsif ya, responsif menjawab semua pertanyaan ataupun permintaan ya, dukungan langsung kepada kami. Nah, demikian Bapak Ibu, jadi ini sebagai pembuka saja, saya berharap tetap teman-teman tetap semangatnya dipupuk ya, dan mudah-mudahan tetap masih percaya bahwa kami di SITP, di teman-teman Sakti, terus memikirkan hal-hal yang memang kami sadari ya, beberapa kondisi belum sempurna ya, dan pagi ini menjadi salah satu jawaban ya, beberapa masukan, keluhan ya, ataupun catatan yang kami kompilasi dan memang sudah kami masukkan ke dalam priority list penyempurnaan Sakti yang harus terus kita kembangkan dalam menuju kesempurnaan, walaupun kesempurnaan itu tidak milik kita manusia gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pagi ini nanti tim modul pelaksanaan yang dikomandoi oleh Mas Farid sama Mas Hari sudah hadir ya, Mas Farid ya, Mbak Onyen ya. Tadi suaranya semangat gitu ya, kalau Mas Farid tuh kalau jauh semangat suaranya. Siapa. Saya yakin tidak ada yang tidak kenal dengan beliau kalau bicara Sakti ya, untuk di periode pelaksanaan ini. Pagi ini insya Allah akan menyampaikan sosialisasi ya tentang pengembangan Sakti untuk fitur KPPN istilahnya ya. Ini adalah bentuk pengembangan dari apa yang selama ini digunakan oleh KPPN melalui portal Sakti ya, yang awalnya memang bukan menjadi bagian dari Sakti itu sendiri ya, jadi semacam aplikasi supporting gitu ya, dalam mengantar masuk ke aplikasi Sakti. Nah, sekarang Mas Farid dan kawan-kawan
sudah mencoba menyempurnakan fitur ini, ya. Konsepnya mungkin sedikit berbeda dengan apa yang selama ini kita atau teman-teman gunakan, ya. Dan ini juga sekaligus menjawab beberapa masukan, ya, ataupun selama ini kalau saya jawab tantangan gitu ya teman-teman KPPN dalam memilah dan memilih ya SPM dari Satker yang sudah atau belum diproses. Ya, ini menjadi satu catatan bagi kami dan ini menjadi satu jawaban. Nah, mudah-mudahan dengan penambahan fitur ini, ya, sedikit dari beberapa catatan tentang Sakti itu sudah bisa diminimalisir. Ya, kami terus berupaya agar teman-teman KPPN, ya, itu tetap bisa dimudahkan dalam pelaksanaan pengawalan pencairan APBN, ya. Karena kami yakin beberapa fungsionalitas Sakti sendiri itu masih perlu beberapa disempurnakan. Jadi kami coba satu persatu deteksi, kami coba satu persatu prioritaskan mana yang paling dianggap utama untuk dibenahi, ya, dan salah satunya adalah fitur KPPN. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan di sosialisasi ini manfaat dari pembaruan ataupun penyempurnaan Daya Sakti bisa lebih meringankan kerja rekan-rekan di seksi PD dan MS khususnya, ya, sambil tetap terus kami harap ya masukan dan catatan yang bisa dilayangkan kepada kami itu kami sangat hargai, ya. Karena itu menjadi memperkuat juga awareness teman-teman terhadap kualitas Sakti dan usulan penyempurnaannya, dan ini menjadi juga semacam ini ya Pak Mas Farid ya, semacam apa ya, bensin gitu ya, bahan bakar gitu ya untuk kita untuk tetap semangat gitu ya, bahwa semakin banyak catatan, semakin banyak masukan bagi semakin banyak awareness dan perhatian teman-teman KPPN terhadap Sakti, ya. Kita anggap positif saja ya. Nah, mungkin itu rekan-rekan Bapak Ibu sekalian KPPN. Jadi pagi ini mungkin tidak terlalu lama ya, mungkin satu setengah jam ke depan sosialisasi akan disampaikan oleh Mas Farid, dan mungkin beberapa sesi tanya jawab juga silakan difasilitasi ya. Dan satu konsekuensi mungkin setelah sosialisasi ini mungkin ada follow up ya dari teman-teman KPPN, karena penggunaan fitur KPPN di Sakti ini ada konsekuensinya. Salah satunya adalah pendaftaran user baru ya, yang secara timeline itu kami harapkan bisa selesai di minggu ini ya. Nah, ini kami juga terus terang di internal berkoordinasi dengan pengelola tim admin ya, dengan harapan jika pendaftaran ini bisa selesaikan minggu ini, minggu depan bisa kita gunakan fitur ini segera mungkin. Dan strategi yang dilakukan adalah strategi cut off ya, sehingga tidak ada lagi model paralel, artinya sebagian user menggunakan model lama, sebagian menggunakan model baru, itu tidak menjadi pilihan bagi kami, sehingga memang beberapa timeline yang akan nanti disampaikan oleh Pak Farid menjadi kami mohonkan menjadi perhatian dan komitmen kita bersama untuk segera gunakan atau menyempurnakan Sakti ini sendiri di tataran operasional. Mungkin demikian Mbak Yin, bukan dari saya. Untuk selanjutnya saya mohon bantuan Pak Farid dan rekan-rekan untuk bisa mengawal sosialisasi. Saya akan ikut secara pasif mungkin ya Mbak Yin ya, karena kebetulan juga ada rapat di room Zoom yang lain. Demikian, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Rekan-rekan KPPN tetap semangat, kita terus kerjasama dan jaga komunikasi baik antar teman KPPN maupun dengan kami selaku operasional Sakti.
Sekian, mohon maaf dari saya jika ada kekurangan. Selebihnya kami lanjut serahkan kepada saudara MC untuk mengkoordinir jalannya acara. Terima kasih. Kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Eko Sulistion telah memberikan sambutan dan juga arahan di sosialisasi pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tanpa berpanjang lebar lagi, tentunya kita akan segera masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi pertama yang akan disampaikan oleh Kepala Seksi PSIE 1 Direktorat SITP terkait overview perubahan portal Sakti. Tentunya narasumber kita yang tak lain dan tak bukan adalah Mas Farid Zalmasari. Selamat pagi, Mas Farid. Pagi, Mbak Oyin, selamat pagi. Baik, izinkan saya hantarkan materi pertama dengan sebuah pantun. Pergi Siap. ke masjid untuk Jumatan kepada Mas Farid, dipersilakan. Silakan Mas Farid. Baik, makasih Mbak Oyin atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia bagi kita semua. Di kesempatan pagi hari ini, nanti saya bersama teman-teman dari tim pelaksanaan akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan perubahan dalam desain portal Sakti. Jadi ini mengawali dari perubahan terkait dengan pengertian Sakti ya, sesuai dengan PMK 171 tahun 2021 bahwa Sakti itu tidak lagi menjadi sebuah sistem aplikasi keuangan tingkat instansi, tetapi sebuah sistem yang digunakan dalam hal perencanaan dan penganggaran, kemudian pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan negara, sehingga dari pengertian dalam PMK 171 bahwa Sakti itu tidak hanya digunakan di level kementerian lembaga, tetapi juga akan digunakan oleh BUN. Nah, sebagai bentuk dari perluasan ini, maka dalam konsep yang kita sudah implementasikan, kemarin kita sudah menambahkan fitur di sisi BUN terkait di seksi manajemen Satker atau di pencairan dana dan manajemen Satker terkait dengan pengajuan UP-TUP. Nah, di pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, kami akan menambahkan lagi fitur yang nanti akan Bapak Ibu sekalian khusus untuk seksi pencairan dana, yaitu dalam hal memproses transaksi SPP atau SPM ya yang disampaikan di KPPN, kemudian SPM koreksi dan manajemen untuk proses persetujuan perencanaan kas. Nah, fitur-fitur ini Bapak Ibu sekalian kami sematkan, kami letakkan di fitur yang ada di sisi KPPN sebagai wujud dari perluasan Sakti sebagai amanat dari PMK 171 tahun 2021. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam implementasi yang akan kita lakukan, ini kita akan menggunakan konsep cut-off. Konsep cut-off artinya ketika kita sebut apa ya, bukan portal Sakti nanti akhirnya. Sakti BUN gitu ya, karena kan ini namanya tetap menggunakan Sakti, tetapi digunakan oleh KPPN. Jadi kita mungkin sebut saja Sakti KPPN gitu ya. Nah, penggunaan Sakti KPPN ini untuk seksi pencairan dana, itu nanti kurang lebih fiturnya itu mirip dengan apa yang ada di ISPM. Ya, karena kami kemarin sudah berdiskusi dengan KPPN Jakarta 1, Jakarta 2, Jakarta 7, dan Jakarta 6 ya waktu itu ya, untuk mendapatkan satu masukan terkait dengan bagaimana pengembangan fitur Sakti untuk KPPN ini sehingga bisa mendekatkan dari kebutuhan teman-teman di KPPN. Kami memahami bahwa fitur-fitur yang ada masih dalam tahap pengembangan terus terkait dengan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Sakti, baik untuk kementerian lembaga ataupun di KPPN, sehingga nanti masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian akan kami akomodir untuk penyempurnaan dan perluasan dari sistem Sakti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, beberapa hal yang kita perlu perhatikan adalah tadi yang pertama adalah konsepnya cut off, dan kami melihat implementasi yang ada itu dengan portal Sakti yang ada sekarang ini, tiket-tiket high DJPB yang masuk ke kami itu banyak sekali ya yang terjadi ini SPM substansinya sama itu diajukan 2 kali.
karena berbagai alasan, berbagai kondisi yang ada di dalam aplikasi Sakti, dan juga perilaku antara satuan kerja dengan KPPN yang informasinya tidak saling terhubung. Nah, jadi di dalam konsep Sakti ini nanti Bapak Ibu sekalian, setiap action yang dilakukan oleh KPPN itu juga akan termonitor langsung oleh KPPN. Jadi misalkan transaksi itu ada di FO KPPN, itu juga akan Satker bisa melihat bahwa SPM ADK ini ada di FO KPPN, di MO KPPN atau reviewer, ataupun sudah dilakukan proses approval di sisi kasih pencairan dana. Nah, Bapak Ibu sekalian, lebih detailnya mungkin nanti kita langsung fokus saja ke dalam aplikasi, karena kami merasa bahwa waktu Bapak Ibu sekalian di seksi PD itu sangat berharga, karena di dalam implementasi hariannya Bapak Ibu sekalian sedang memproses transaksi-transaksi keuangan di KPPN. Nah, terkait dengan hal itu kami nanti akan bernota dinas ke KPPN ya, bernota dinas ke KPPN untuk segera mendaftarkan user untuk KPPN ya, user Sakti untuk KPPN, sehingga Bapak Ibu sekalian nanti pada Senin depan itu sudah menggunakan portal ya. Nanti Sabtu Minggu kami selesaikan proses pendaftaran usernya, sehingga nanti Bapak Ibu sekalian di Senin itu sudah menggunakan fitur baru ini, sehingga Bapak Ibu sekalian kami harapkan mulai nanti siang ya, atau besok ya, Rabu, Kamis, Jumat, itu segera mengirimkan SK ke kami terkait dengan pendaftaran user ini, agar nanti di hari Seninnya Bapak Ibu sekalian sudah bisa menggunakan fitur Sakti untuk KPPN. Nah, langsung saja Mas Zainal, Mas Fauzi, bisa kita demokan langsung untuk transaksi di dalam aplikasi Saktinya. Mas Zainal, monitor. Siap, Mas Farid. Ya, Mas Fauzi. Ya, siap. izin Bapak Ibu sekalian, karena waktu yang sangat terbatas ini untuk overview tidak terlalu lama, langsung kita coba demokan sosialisasi penggunaan fitur Sakti untuk KPPN. Silahkan Mas Fauzi, Mas untuk dipresentasikan. Ya, baik. Suara saya cukup terdengar ya? Yes. Dengar, Mas? Ya, Mas. Oke, siap. Baik, terima kasih atas waktunya. Baik, Bapak Ibu, untuk tadi ya fitur KPPN ya, mungkin sekarang udah bukan portal Sakti lagi. Jadi fitur KPPN di Sakti ini kita mirip dengan ISPM ya, yang seperti Bapak Ibu sering dipakai saat menggunakan SAS dulu. Bentar, ini kita refresh dulu. Nah, jadi untuk penggunaan fitur KPPN ini, pertama itu yang harus dilakukan adalah setelah mendaftarkan user ke SITP, nanti Bapak Ibu melakukan mapping petugasnya untuk menentukan siapa-siapa saja yang bertugas sebagai FO misalnya, atau sebagai reviewer, dan sebagai misalnya validator seperti itu. Nah, untuk fitur mapping ini untuk saat ini berada di usernya kasih PD ya, approver, dengan role-nya itu KPPN Bun approver ya. Jadi posisinya berada melekat dengan user kasih PD ya. Jadi nanti dengan di user kasih PD bisa masuk ke menu KPPN, pencairan dana. Nah, nanti di sini ada mapping user portal. Mungkin untuk saat ini namanya kita masih portal Sakti ya, sampai menemukan nama yang lebih pas. Nah, nanti Bapak Ibu di sini melakukan mapping dengan cara rekam. Nah, nanti petugas KPPN di sini ini adalah petugas-petugas yang sudah didaftarkan usernya ke SITP. Nah, petugas yang sudah didaftarkan
nanti akan muncul di sini, dan ini kita akan lakukan mapping ya. Mungkin sebagai contoh, kita akan coba mapping FO2 ini. Nah, ini untuk peran, di sini ada beberapa peran ya. Ada FO dan validator, nanti ada reviewer, dan ada approver ya, kasih. Nah, untuk FO ini adalah petugas yang hanya memiliki fungsi, misalnya itu menerima SPM. Atau kalau di existing itu FO konversi ya, jadi hanya menerima SPM, memeriksa SPM-nya, dan jika sudah cocok, sudah sesuai, bisa dilanjutkan ke validator. Nah, untuk yang validator FO dan validator, pegawai ini atau petugas ini memiliki fungsi sebagai FO dan juga sebagai validator. Jadi untuk KPPN yang misalnya SDM-nya terbatas dan FO konversi dan validator SPAN itu bergabung ya menjadi satu orang itu, nah menggunakan peran yang ini FO dan validator. Jadi nanti dimulai dari menerima SPM di Sakti ini, mengecek sampai mendownload ADK dan mengunggahnya di SPAN. Nanti petugas yang memiliki peran FO dan validator. Dan untuk yang validator ini ya sesuai namanya, hanya petugas yang memiliki fungsi validasi, yaitu nanti download ADK sampai unggah di SPAN seperti itu. Jadi untuk pertama kita coba FO2 ini. Kita pakai perannya FO. Nah, kalau perannya FO nanti field user validator dan field user reviewer ini akan mati. Tidak bisa dipilih karena dia tidak memiliki pasangan. Ya, bisa disimpan. Nah, nanti muncul di sini. Terus kita coba lagi untuk membuat FO4 misalnya menjadi FO dan validator. Nah, kalau FO dan validator ini dipilih, nanti yang akan aktif field selanjutnya adalah user reviewer. Nah, user reviewer ini menjadi pasangan FO dan validator si FO4 ini sesuai dengan mapping di SPAN ya. Mapping di SPAN disesuaikan siapa temannya gitu. Katakan MO2 ya, kita simpan. Nah, jadi nanti di sini ada FO validator, peran user ini, peran petugas ini adalah FO validator, dan temannya itu petugas reviewernya adalah ini file KPPN MO2. Nah, setelah ini kita bikin lagi ya, misalnya FO3, kita pilih yang validator aja. Nah, yang validator aja juga sama, ini harus memilih temannya, katakanlah MO1 ya. Nah, di sini untuk saat ini ketika kita sudah menentukan peran FO atau validator, di sini belum selesai ya, karena kita masih harus memappingkan reviewernya. Untuk saat ini kita masih manual ya, jadi setelah kita menentukan siapa nih, oh ini FO4 ini dia sebagai FO validator, temannya si ini. Nah, temannya ini si MO2 kita harus mappingkan juga ke FO4 ini seperti itu. Jadi kita rekam, pilih MO2. Nah, pilih perannya itu dia sebagai reviewer. Nah, jadi karena nanti saat pendaftaran user itu sudah menentukan role-nya, nah si MO2 ini didaftarkan hanya sebagai reviewer. Nah, makanya nanti peran yang muncul di sini hanya reviewer gitu. Nah, ini sebenarnya ada FO, cuman ini masih opsional ya. Kita masih mempertimbangkan apakah mungkin atau apakah banyak kondisi di mana reviewer diperbantukan sebagai FO kalau misalnya beban kerjanya sedang banyak ya. Nah, nanti ketika memilih reviewer, user validatornya aktif, lalu pilih tadi siapa? FO4 ya, FO4. Nah, misalnya ini. Terus disimpan. Nah, gitu. Jadi nanti ketika FO3 ya, mana ini? FO4 ya. Nah, jadi ketika user MO ini, MO2 ini dimappingkan, dia akan memiliki peran reviewer. Lalu tugas validatornya adalah OPR KPPN ini, sama dengan yang ada di sini. Seperti itu ya. Nah, terus selanjutnya tadi kita juga ada mappingkan MO1 dengan FO3. Nah, kita juga mappingkan lagi MO1
pilih sebagai reviewer, lalu pilih sebagai dengan FO3, simpan. Nah, untuk saat ini mapping ini bebas ya, mau mulai dari reviewer dulu terus memilih validatornya, atau mau validatornya dulu terus memilih reviewernya, itu bebas ya, bisa dilakukan bagaimana aja kombinasinya ya. Nah, terakhir karena kita di sini ada juga role approver ya, role kasih, kita rekam. Nah, misalnya ini Pak Endang Hendra ini. Nah, jika petugas atau jika kasih itu yang didaftarkan, maka nanti peran yang muncul itu hanya approver saja sesuai dengan role-nya gitulah. Jadi dia kasih ini nggak mungkin punya misalnya reviewer atau FO malah gitu. Jadi kita batasin dia sebagai approver. Nah, untuk approver pun sama, user validator dan user reviewer ini akan mati karena untuk kasih dia tidak memiliki mapping. Jadi yang memiliki mapping ini hanya validator dan reviewer, disesuaikan dengan mapping yang ada di user span ya, temannya itu misalnya FO1 ke MO1, FO2 ke MO2 itu yang bisa disesuaikan. Nah, kalau dari FO nanti ini tidak ada mapping. Jadi SPM yang sudah diproses oleh FO, nah nanti ketika dilanjutkan ke validator, nanti misalnya di sini ada 2 validator ya. Nah, atau misalnya nanti ada 3 validator, ada 4 validator, nanti validator siapapun bisa mengambil SPM yang sudah diproses oleh FO. Tapi ketika validator sudah memproses SPM, katakanlah SPM nomor 1, nah nanti hanya MO pasangannya itu, MO1 ya di sini, yang bisa melanjutkan proses SPM tersebut gitu. Jadi enggak yang ini misalnya FO3 proses SPM, terus loncatnya dia ke MO2 user reviewernya, enggak. Jadi nanti sesuai dengan mapping ini. Ketika diproses oleh validator ini, maka nanti data yang akan masuk adalah ke user MO yang ini, seperti itu. Jadi untuk mapping ini cukup sederhana ya. Kita coba untuk sesederhana mungkin, walaupun memang masih belum sempurna. Cuman untuk saat ini mungkin untuk dari sisi fungsionalitas sudah bisa digunakan. Nah, mungkin untuk materi tentang mapping user dari saya cukup. Mungkin bisa dilanjutkan dengan materi tentang proses SPM dan download ADK. Nah, itu bisa dilanjutkan oleh Mas Zainal ya, mungkin ya, Mas Zainal. Ya, Mas Fauzi. Bentar, saya stop screen dulu. Oke. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin misalkan Bapak Ibu sekalian ada yang sempat ikut ya sosialisasi yang minggu kemarin atau 2 minggu yang lalu sempat ada, kami sempat menampilkan portal ini juga portal versi baru ya, fitur KPPN yang melekat di aplikasi Sakti. Nah, di sini tadi Mas Fauzi sudah menjelaskan tentang peran dari KCPD ketika nanti awal penggunaan dari fitur ini, bahwa KCPD harus memapping operatornya menjadi FO, kemudian validator, reviewer, atau sebagai KCPD itu sendiri. Nah, setelah user itu di mapping, baru user KPPN itu dapat digunakan. Jadi ketika Bapak Ibu mendapatkan user, nanti saat pendaftaran user sudah mendapatkan user, nanti Bapak Ibu sudah bisa login dan bisa mengakses menu. Namun jika KCPD belum melakukan mapping, nanti ketika Bapak Ibu buka menunya, nanti di sini kosong karena SPM yang tampil di sini itu adalah sesuai dengan mapping yang login. Jadi saya coba contohkan ini yang login adalah FO. Jadi tadi sudah di mapping oleh Mas Fauzi, OPR ini adalah sebagai FO dari KPPN. Nah, ketika FO login, nanti Bapak Ibu bisa mengakses menunya di sini, di KPPN, kemudian pencairan dana, proses, kemudian SPM. Di sini ada 2 menu, ada SPM biasa, untuk SPM biasa ya, kemudian ada SPM koreksi. Jadi di sini dipisahkan antara SPM biasa dan SPM koreksi, mengingat di portal itu ada beberapa KPPN yang mengusulkan ada pembedaan. Jadi karena menu di span-nya itu terpisah, kadang-kadang salah upload. Jadi harusnya SPM koreksi tapi dikira SPM biasa, sehingga nanti terjadi penolakan. Jadi
ada beberapa usulan bahwa menunya kalau bisa dipisahkan agar operator ini aware bahwa oh ini SPM koreksi sehingga harus diproses berbeda dengan SPM yang biasa. Nah, di sini ada 2 menu. Kemudian di sini kami tambahkan beberapa filter untuk memudahkan KPPN jika memang ingin memproses SPM-SPM tertentu. Jadi misalkan ada SPM yang urgent gitu ya, mungkin di sini bisa dipilih dari nomor SPM-nya atau statusnya atau jenis SPM-nya atau tanggal upload-nya gitu bisa difilter. Kemudian ketika Bapak Ibu login pertama nanti sebagai FO, maka yang muncul adalah status ADK yang belum proses. Jadi ketika nanti operator Satker, PPSPM mengirimkan ADK ke KPPN, maka nanti FO akan dapat melihat ADK-nya di sini dengan status belum proses. Jadi ketika ADK pertama masuk adalah statusnya belum proses. Kemudian di sisi kiri, Bapak Ibu bisa melihat detail dari ADK tersebut. Jadi misalkan di sini ada satu SPM, ADK nomor 503 gitu misalkan ya. Ada jumlah 1 SPM, maka ketika diklik di sebelah kiri akan muncul nomor SPM-nya, kemudian jenis SPM-nya, uraian, nilainya, kemudian di sini untuk pemrosesannya. Nah, kemudian di sini yang pertama kali perlu dilakukan adalah melakukan klik proses. Jadi di sini sistemnya karena di salah satu kelemahan di portal itu adalah agak susah membedakan ADK yang sudah diproses oleh FO lain, kecuali di refresh dulu. Nah, di sini kami membatasi itu dengan cara ini, klik proses. Jadi ketika FO melakukan klik proses, nah nanti status dari ADK-nya akan berubah menjadi proses FO dan akan mengikat ke petugas yang melakukan klik proses. Jadi ketika sudah diproses oleh satu FO, maka ADK ini tidak bisa diproses oleh FO yang lain. Nanti ada notifikasi bahwa ADK ini sudah diproses oleh petugas usernya siapa gitu. Nanti muncul notifikasinya kalau ketika sini diproses kemudian ada FO lain klik proses maka akan muncul notifikasi itu. Nah, ketika statusnya sudah menjadi proses FO, ini baru ada muncul menu aksi baru yaitu download dan unlock. Nah, di sini tugas FO tadi seperti dijelaskan oleh Mas Fauzi adalah seperti FO konversi ya. FO konversi yaitu menerima SPM kemudian melakukan pengecekan secara manual. Nah, apabila tidak ada masalah akan dilanjut, apabila ada kesalahan di SPM itu maka akan ditolak. Bedanya kalau FO konversi itu kan masih ambil ADK dari Satkernya kemudian diupload ke aplikasi konversi. Nah, kalau di Sakti ini sudah tidak ada lagi ADK yang perlu diupload ulang karena ADK-nya sudah langsung terbentuk PMRT ya Bapak Ibu. Jadi di sini yang perlu dilakukan FO adalah download tanda terima, kemudian mendownload lampiran SPM. Nah, di sini lampiran SPM-nya kemarin juga ada beberapa usulan dari KPPN bahwa dokumen pendukung yang diunduh melalui portal Sakti itu pertama menunya terpisah, kemudian kedua downloadnya harus satu-satu sehingga di versi ini kami membuatnya downloadnya dalam bentuk zip. Jadi misalkan ini kebetulan cuma satu SPM ya, kita coba yang isinya lebih dari satu. Misalkan ini ada 3 SPM dalam satu ADK. Kemudian kita klik proses, kita download lampirannya, maka yang terdownload adalah file zip. Satu file zip, nanti di dalamnya akan ada 3 folder berdasarkan nomor SPM-nya. Jadi nanti ada folder 4T, 2T, dan 1T. Kemudian di dalamnya nanti berisi seluruh dokumen pendukung yang diupload oleh Satkernya. Seperti itu. Jadi cukup satu kali klik untuk 3 SPM ini. Kemudian setelah KPPN melakukan pengecekan, FO melakukan pengecekan, nah nanti di sini perlu dilakukan aksi yaitu klik proses. Jadi misalkan dari 3 SPM ini, kemudian ditemukan bahwa misalkan nomor 1 ini ternyata salah gitu ya, maka yang diproses hanya 2. Maka di sini Bapak Ibu FO nanti klik proses yang akan dilanjutkan ada 2. Kemudian yang nomor 1 ini misalkan ditolak gitu ya. Kemudian keterangan tolakannya misalkan uraian salah gitu ya, uraian salah. Nah, nanti Bapak Ibu mengisikan uraian di sini. Kemudian Bapak Ibu melakukan klik simpan. Maka akan ada konfirmasi bahwa jumlah SPM yang diproses adalah 2 dari 3 SPM. Artinya 1 SPM akan tertolak seperti itu. Kalau di ya
maka akan menghilang dari user FO dan berlanjut ke validator. Ini untuk yang FO ya Bapak Ibu. Nah, kemudian tadi Mas Fauzi juga menjelaskan bahwa FO ini sebenarnya bisa merangkap langsung ke validator gitu. Jadi ini saya coba siapkan lagi, sudah login sebagai user yang merangkap FO dan validator. Nah, perbedaannya di sini Bapak Ibu, kalau tadi misalkan murni FO, maka ketika diklik proses itu statusnya adalah proses FO. Tapi kalau misalkan sebagai FO dan validator, ketika melakukan klik proses, statusnya langsung proses validasi, tidak ada status proses FO karena langsung dikerjakan sendiri oleh user tersebut. Kemudian perbedaan kedua adalah di menu aksinya, ketika diklik di sini. Nah, ini bukan kalau tadi misalkan di FO biasa, ini hanya bisa untuk mendownload lampiran SPM. Tapi kalau misalkan dia merangkap sebagai validator, maka di sini bisa mendownload ADK. Seperti itu. Jadi itu perbedaannya antara FO biasa dan FO validator. FO dan validator ya, bukan FO validator. Oke, seperti itu perbedaannya. Nah, berlanjut ke SPM yang kita proses tadi, ketika sudah diproses oleh FO, alur selanjutnya adalah ke validator. Nah, di sini saya sudah login sebagai validator. Validator mengakses menu yang sama, yaitu di proses SPM ini. Nah, nanti SPM yang sudah diproses oleh FO tadi akan masuk ke validator dengan status siap unggah. Siap unggah. Nah, di sini validator prosesnya sama, jadi harus diklik dulu proses untuk mengunci bahwa ADK ini akan diproses oleh validator sekian gitu ya, validator A gitu misalkan. Karena antara FO dan validator itu kita nggak ada mappingnya, antara FO dan validator. Yang mapping hanya antara validator dengan reviewer, sehingga misalkan ada 2 FO dan ada 3 validator gitu misalkan ya. Nah, maka dua-duanya ini yang dikirim oleh FO ini bisa diakses oleh tiga validator yang ada. Jadi tergantung siapa nanti yang klik proses dulu, seperti itu. Jadi agar mencegah tidak diproses oleh 2 validator yang berbeda. Nah, di sini nanti validator bisa melakukan download ADK, bisa juga mendownload ulang lampiran SPM-nya jika melakukan pengecekan ulang gitu ya. Di sini. Kemudian misalkan prosesnya ini nggak jadi ini sudah terlanjur di log gitu ya. Kemudian misalkan dipanggil kepala kantor atau ada urusan lain, sehingga validator ini tidak bisa melanjutkan proses ADK ini ke span, maka bisa dilakukan unlock. Jadi ketika di unlock, nah nanti statusnya akan kembali ke siap unggah dan bisa diproses oleh validator lain. Nah, itu fungsinya unlock. Tadi kalau misalkan di FO juga sama, ketika misalkan FO-nya sudah terlanjur klik proses tapi ternyata nggak bisa melanjutkan, maka bisa diklik unlock. Sehingga bisa diproses oleh FO yang lain. Nah, setelah diklik proses, nanti di sini Bapak Ibu juga sama melakukan pemilihan mana yang akan diproses dan mana yang akan ditolak oleh FO. Jadi pertama yang dilakukan ini ketika baru statusnya proses validasi, ini di sini masih mati semua ya Bapak Ibu. Jadi tidak bisa diklik proses. Nah, gimana caranya? Jadi kan kalau validator pasti harus upload ADK dulu ke span ya. Jadi di sini dia nggak bisa langsung proses karena takutnya nanti ketika diproses lupa belum download karena nanti dia hilang. Jadi di sini ada fitur pengaman bahwa ketika ini ADK-nya belum di-download, maka dia nggak bisa melanjutkan ini ke reviewer. Jadi pertama yang harus dilakukan adalah download ADK. Nah, ketika di-download ADK ini juga salah satu usulan dari KPPN bahwa ADK yang disakti itu di-generate di awal ketika PPSPM melakukan pengiriman. Sedangkan ketika ada penolakan manual yang dilakukan oleh FO, itu di dalam ADK PMRT itu masih ada SPM yang sudah ditolak tadi, sehingga kadang kelewatan dari validatornya. Ini udah ditolak, tapi ternyata terproses di span, sehingga menyebabkan SP2D, tapi di saktinya SPM-nya sudah dihapus. Nah, itu lumayan banyak kasus seperti itu. Sehingga di sini ketika KPPN tadi FO ya, FO melakukan penolakan, maka
di validator ini sudah hilang. Jadi tadi kan ada nomor 1 ya, 1, 2, dan 4. Nah, nomor 1 tadi sudah ditolak oleh FO, sehingga ketika masuk ke validator ini sudah tidak bisa di-download ADK untuk nomor 1, hanya nomor 2 dan nomor 4. Nah, ini misalkan Mas dari Zainal, ya. ya mungkin tidak terlalu terburu-buru Mas, boleh diturunkan speed. Oh ya, maaf. Ya. Soalnya tadi dipesan hanya 30 menit, Mbak. Oh iya, siap-siap. Ya, jadi takutnya ini nggak cukup waktunya. Baik, saya coba ini ya, agak pelan ya. Jadi di sini nanti yang muncul hanya yang tidak ditolak oleh FO. Kemudian kan validator itu masih memerlukan masih punya kewajiban untuk melakukan pengecekan ya tadi ya. Makanya di sini bisa mendownload dokumen pendukung dan SPM-nya. Jadi di-download dulu, kemudian dicek secara manual apakah ada kesalahan atau enggak. Nah, misalkan ada kesalahan lagi gitu ya misalkan. Jadi misalkan FO-nya kelewatan. Sebenarnya nomor 2 ini secara pengecekan dicetakan itu masih ada yang kurang atau dokumen pendukungnya ada yang kurang. Nah, itu sebelum download validator bisa melakukan penolakan di menu ini. Jadi di sini kan ada pemilihan ya, checklist ya Bapak Ibu ya. Checklist mana yang mau di-download. Nah, misalkan nomor 4 ini ternyata ada kesalahan, masih ada kesalahan dari pengecekan dokumennya. Jadi di sini misalkan dokumen pendukung kurang gitu. Jadi langsung bisa memberikan informasi penolakan di sini. Nah, kemudian yang nomor 2 ini sudah benar nih, dicetakan dan dokumen pendukungnya sudah lengkap, maka bisa dicentang. Kemudian disimpan dan download. Maka ketika disimpan dan download itu, nomor 4 otomatis tertolak, dan nomor 2 ini akan otomatis terdownload ADK-nya. Jadi ADK yang di-download nantinya hanya ADK yang dicentang saat pop-up tadi muncul ya. Jadi kalau pop-up tadi muncul, kemudian yang dicentang 1, maka yang terdownload hanya 1. Yang tidak dicentang otomatis tertolak. Seperti itu. Kemudian apabila misalkan ini sudah di-download, kemudian misalkan filenya hilang gitu ya, ini masih bisa dilakukan download ulang. Tapi bedanya ketika melakukan download ulang itu langsung terdownload filenya. Jadi tidak lagi muncul pop-up yang tadi, karena pop-up tadi itu fungsinya untuk melakukan penolakan sebelum ADK di-download. Seperti itu. Apabila si validator memerlukan penolakan. Kemudian ini kita buka. Nah, setelah di-download ADK-nya, di-upload ke SPAN, maka di sini nanti bisa diproses di bawah sini. Jadi yang 2 ini karena sudah ditolak, ini nggak bisa dilanjut proses. Tapi yang 1 ini karena yang 1 ini tadi diupload, misalkan sudah oke dari SPAN-nya, sudah lolos validasi di SPAN, maka bisa dilakukan simpan. Tapi misalkan dari SPAN itu ternyata suppliernya tidak terdaftar gitu misalkan ya, atau ada penolakan dari SPAN, maka di sini juga bisa ditolak. Nanti di sini dikasih penolakan misalkan penolakan sistem gitu ya. Kemudian dari SPAN misalkan ada PDF-nya, PDF penolakannya, Bapak Ibu bisa melakukan upload di sini. Jadi nanti di sini dipilih, nah bisa diupload file tolakan dari SPAN misalkan. Nah, seperti ini. Nanti ketika disimpan, nah akan menghilang. Dan karena tadi ditolak semua ya, maka ini tidak berlanjut ke reviewer. Kalau misalkan masih ada salah satu yang diproses, maka nanti akan berlanjut ke reviewer. Nah, ini saya login sebagai reviewer. Jadi reviewer di Sakti itu validator ya. Kalau reviewer di SPAN itu validator kalau di Sakti. Jadi kalau yang tadi FO dan validator itu operator, OPR ya, kalau Bapak Ibu lihat usernya ini OPR. Kemudian untuk yang reviewernya itu validator kalau di Sakti. Jadi ada perbedaan ya, karena di Sakti kita tidak mengenal adanya reviewer, kita hanya mengenal operator, validator, dan approver. Sehingga FO dan validator tadi karena bisa dirangkap 1 orang, maka dia operator, kemudian reviewernya sebagai validator, dan kasih PD sebagai approver.
Nah, di reviewer ini menunya sama sama seperti FO ya, malah sama seperti FO. Jadi di sini hanya mendownload lampiran SPM, kemudian proses lanjut ke KCPD seperti itu. Oh, tadi saya salah ngeklik ya. Tadi saya klik proses. Harusnya kalau diisi uraian tolakannya ini nggak dicentang, tadi ini saya centang kemudian saya isi keterangannya. Oke, seperti itu. Nanti di KCPD juga sama menunya, jadi dia bisa download KCPD, bisa melakukan download lampiran SPM, kemudian bisa memproses dan menolak apabila ada kesalahan. Nah, nanti status terakhir setelah KCPD melakukan persetujuan yaitu disetujui ya statusnya nanti. Disetujui. Nah, kemudian nanti Sakti akan melakukan pengecekan ke SPAN setiap malam. Jadi misalkan hari itu misalkan memproses 100 SPM gitu ya. KCPD memproses 100 SPM, kemudian nanti di malam hari akan dilihat ke SPAN. Apakah seluruhnya sudah SP2D atau belum. Nah, nanti kalau sudah SP2D, status ADK-nya akan berubah menjadi SP2D. Sehingga hilang dari KCPD. Jadi nanti KCPD otomatis berubah jadi SP2D setelah disetujui. Seperti itu. Nah, kemudian selain untuk pemrosesan ini, kita juga menyediakan untuk monitoring. Jadi di sini ada menu monitoring proses SPM. Di sini semua user ya, mulai dari FO tadi, operator, validator, hingga approver bisa mengakses menu monitoring ini untuk melakukan pengecekan. Jadi misalkan ada satker bertanya itu ya, ADK saya kemarin sampai mana gitu. Meskipun satkernya sendiri sebenarnya nanti bisa melakukan pengecekan. Jadi status ini nantinya akan bisa diakses oleh satker melalui menu monitoring ADK SPP ya Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang menu monitoring ADK SPP itu kita ambil statusnya dari OMSPAN yang update-nya agak lama ya, kadang malah udah jadi SP2D tapi di situ statusnya belum diproses gitu ya, sehingga menimbulkan pertanyaan di satkernya. Nah, dengan adanya fitur ini nantinya status yang ada di monitoring ADK akan kami sesuaikan dengan status yang ada di sini. Jadi satker bisa memantau secara langsung, oh ini sudah diproses oleh FO, oh ini sudah disetujui oleh KCPD, seperti itu. Jadi nanti statusnya lebih real time karena datanya data Sakti sendiri. Nah, di sini KPPN juga kalau misalkan mau melakukan monitoring, misalkan ya hari ini ada berapa SPM yang masuk, kemudian yang diproses berapa, kemudian petugas siapa aja yang melakukan pemrosesan, itu bisa dilakukan di menu ini dengan filter-filter yang sudah disediakan. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Mas Zainal, yang SPM koreksinya mungkin dijelaskan sedikit. Oh, oke Mas. Baik. SPM koreksinya. Baik, jadi tadi saya jelaskan bahwa ada dua menu di sini ya, SPM biasa, kemudian ada menu SPM koreksi. Secara alur sebenarnya dua-duanya ini alurnya sama. Jadi tadi alurnya sama, yang membedakan hanya tipe ADK yang muncul di sini. Jadi kalau SPM yang atas ya semua SPM normal ya, yang non koreksi. Kalau yang bawah ini hanya SPM koreksi. Nanti munculnya di sini. Secara alur pengerjaan itu sama. Jadi nanti dari FO juga melakukan klik proses, kemudian melakukan download tanda terima dan lampiran SPM. Kemudian dilanjutkan di sini ya, proses, simpan. Nah, nanti akan berlanjut ke validator. Nah, di sini validator akan mengakses yang statusnya siap unggah. Kemudian diklik proses. Nah, kemudian nanti di-download ADK-nya. Di-download ADK-nya. Nah, kemudian di-download lampirannya, kemudian dilakukan pengecekan. Kalau misalkan sudah di-upload ke SPAN, maka diklik proses. Dilanjutkan ke reviewer. Nah, di reviewer nanti di sini
Di sini juga di-download lampiran SPM-nya jika melakukan pengecekan. Kemudian, nah di sini kan kalau di SPM itu kalau nggak salah yang non DS itu nggak sampai ke reviewer, tapi yang DS itu sampai dengan reviewer gitu ya. Nah ini sebenarnya mengakomodir apabila kalau saya melihat itu kemarin sempat tanya-tanya ke teman-teman KPPN bahwa ada KPPN itu yang melakukan cetak dokumen pendukung, cetak SPM-nya itu di FO, kemudian dokumennya mengalir ke validator, ke reviewer, kemudian ke KCPD. Jadi dicetak secara hard copy. Tapi ada beberapa KPPN yang tidak menerapkan itu karena memakan banyak biaya juga untuk cetak kan. Semua SPM yang masuk harus dicetak dulu. Nah, habis kertas, habis toner gitu ya. Jadi tidak dilakukan itu, jadi mengalirnya secara digital. Nah, di sini reviewer ini punya user, fungsinya sebenarnya utamanya sebenarnya untuk melakukan ini download lampirannya, jadi tidak perlu dilakukan cetak. Kalau misalkan tadi ya terkait dengan biaya operasional kan lumayan besar juga kalau misalkan seluruh SPM yang masuk harus dicetak. Nah untuk penghematan juga, jadi di sini kan datanya sudah ada secara digital, jadi kalau di portal itu kan usernya cuma di depan sehingga reviewer itu tidak bisa mengakses gitu kan. Jadi di sini disediakan user khusus oleh reviewer untuk bisa mendownload nih lampirannya. Kemudian untuk Satker itu bisa tahu secara real time statusnya itu gimana, maka di sini juga harus dilakukan proses oleh reviewer sehingga untuk melakukan tracing mudah. Jadi ini ini sudah sampai ke reviewer. Kalau misalkan KPPN juga misal ada lupa gitu ya, ini kemarin sampai mana atau ada yang nyangkut gitu ya, nyangkut di usernya siapa gitu. Nah ini bisa ketahuan dari sini. Ini kemudian kalau dilakukan proses maka berlanjut ke KCPD. Mungkin seperti itu, Mas Farid. Oke. Makasih Mas Zainal, Mas Fauzi atas penjelasannya. Ada beberapa pertanyaan terkait dengan manajemen supplier dan kontrak. Untuk portal ini, supplier dan kontrak belum kami rilis ya. Masih dalam tahap pengembangan, sehingga supplier dan kontrak itu nanti menjadi tahapan selanjutnya untuk kami implementasikan. Kami juga sedang menambahkan satu fitur di dalam aplikasi Sakti, yaitu rekonsiliasi supplier, yang nanti akan diletakkan di pembayaran juga. Jadi titik paling akhir adalah proses rekonsiliasi supplier sebelum mengirimkan SPM itu ke KPPN, sehingga memastikan supplier yang ada di satuan kerja itu sudah terregister di sisi KPPN. Nah, ini beberapa fitur yang sedang kami siapkan. Nanti kami akan kembali hadir ke Bapak Ibu sekalian untuk memberitahukan beberapa penambahan fitur-fitur yang sedang kami coba selesaikan. Nah, mungkin itu dulu terkait dengan fitur di seksi pencairan dana atau PDMS ya. Mbak Oyin, ke Mbak Oyin kembali atau langsung ke admin? Siap, boleh langsung saja kita undang tim adminnya. Ya, monggo-monggo. Untuk selanjutnya kita panggil trio kuek-kuek dari tim admin, Mas Aryo, Mas Bimo, dan Mbak Widma, yang akan menyampaikan materi admin Saktibun. Selamat pagi, Mas Aryo. Pagi, Mbak Mas Oyin. Bimo. Oh iya, Mbak Widma sudah. Pagi, Mbak Oyin. Ya, Pagi Mbak Oyin. Baik. izin Sudah siap? share screen ya. Silakan. Oh iya, boleh. Oke, terima kasih atas waktunya nih. Kami dari tim admin biasa ya kalau misalnya ada sosialisasi fitur baru biasanya juga dilanjutkan dengan pendaftaran usernya nih. Karena kita tahu ya bahwa kemarin juga sudah sempat ada penambahan fitur terkait persetujuan UPT-UP. Nah, sekarang Sakti semakin berkembang lagi nih, teman-teman Sakti semua. Ada kewenangan baru, yaitu kewenangan untuk seksi PD. Saya mau sapa teman saya dulu nih. Mbak Witma, sudah siap? Siap dong, Mas Bimo. Mas Aryo, sudah siap Mas Aryo? Siap, Mas Bimo. Oke, berarti udah siap semua ya tim admin. Nah, nanti kita akan jelaskan terkait pendaftaran usernya. Oke, bisa lanjut Mbak Witma.
Ini yang nanti akan kita jelaskan, ada peran dan kewenangan user sakti serta tata cara pendaftarannya. Lanjut. Lagi. Nah, kita tahu ya perkembangan user sakti saat ini terbagi menjadi dua, yaitu di level satuan kerja, level KL, itu modul yang transaksional, ada user admin, operator, validator, maupun approval, mulai dari level satker, level wilayah, level unit, level kementerian. Sementara di sisi BUN, sebagai kuasa BUN nih, KPPN juga mengalami development yang luar biasa banyak dan semakin banyak fitur yang diakomodir di dalam aplikasi Sakti. Nah, terakhir itu kan kita sudah mencoba untuk fitur kuasa BUN, yaitu pendaftaran user Sakti yang dilakukan oleh admin KPPN, admin user, dan juga kemarin sudah fitur UPT-UP sudah diakomodir, dan yang akan ada baru nanti yaitu user PD. Sama juga untuk role-nya, ada admin, ada operator, ada validator, dan juga approver di level KPPN sebagai kuasa BUN. Oke, lanjut. Nah, ini sebagai pengingat aja nih. Jadi untuk yang peran admin, itu akan mendapatkan user yaitu ADM KPPN, operator mendapatkan user OPR KPPN, validator akan mendapatkan file KPPN, sementara approver nanti akan mendapatkan APR KPPN. Nah, sementara yang saat ini digunakan juga adalah ADM user, itu tidak apa, masih bisa digunakan untuk ADM user, tapi kalau misalnya ada perubahan, nanti ADM user ini namanya nanti akan berubah menjadi ADM KPPN. Sementara untuk yang APR user juga masih bisa digunakan saat ini, namun ke depannya apabila ada perubahan user akan berubah menjadi user APR KPPN. Jadi sama ya, antara ADM user sama dengan ADM KPPN, APR user sama juga dengan APR KPPN. Fungsionalitasnya sama. Bisa lanjut? Nah, ini yang saat ini ada di KPPN nih, for your information nih. Jadi yang pertama terkait manajemen user, pengelolaan user itu dikelola oleh admin, yaitu ADM user atau ADM KPPN, itu adalah staf seksi PDMS atau MSKI, yang biasanya sih CSO atau bisa juga staf di PDMS atau MSKI. Yang tugasnya adalah melakukan pengujian serta mengelola pendaftaran user saktinya Satker ya, serta untuk pendaftaran OTP di pejabatnya. Nah, tentu saja ada approver-nya, yaitu untuk menyetujui pendaftaran user yang dilakukan oleh adminnya, admin KPPN, serta menyetujui untuk OTP. Nah, ini yang baru kita rilis bulan lalu ya, yaitu terkait pemrosesan UPT-UP, itu juga ada operator, validator, dan approver. Untuk OPR-nya, itu adalah staf seksi PDMS atau MSKI atau CSO, yang tugasnya adalah menerima dan memeriksa permohonan UPT-UP. Lalu validator atau file KPPN ini nanti tugasnya untuk memvalidasi permohonan UP, dan juga ada approver-nya, yaitu kepala KPPN yang tugasnya untuk menyetujui. Nah, ini operatornya staf PDMS, validatornya kepala seksi PDMS atau MSKI, serta approver-nya kepala KPPN. Dan yang terbaru nih, yang baru aja dijelaskan oleh tim pelaksanaan, saya lanjut, adalah fitur untuk proses SPM. Nah, fitur proses SPM ini ada 3 usernya. Yang pertama adalah operator. Nah, untuk operator ini adalah staf dari seksi pencairan dana atau PDMS. Ya. Tugasnya adalah menerima, memeriksa, dan juga mengunggah SPM. Validator atau file KPPN itu tugasnya dia juga masih staf ya, staf PD atau PDMS yang tugasnya adalah memeriksa, melanjutkan proses SPM. Yang terakhir adalah approver, yaitu kepala seksi PD atau PDMS yang tugasnya memeriksa dan menyetujui SPM. Mungkin akan berbeda sedikit nih dengan yang di portal Sakti, karena kalau saat ini di KPPN kan ada yang namanya FO konversi, ada yang namanya FO validasi, lalu ada MO, middle office, dan juga ada kepala seksi PD. Nah, untuk di aplikasi Sakti sendiri nanti untuk FO, baik itu FO konversi maupun FO validasi, nanti kewenangannya hanya akan dimiliki oleh tergabung di dalam satu kewenangan, yaitu operator KPPN. Jadi misalnya Bapak Ibu ditugaskan sebagai FO validasi maupun FO konversi akan mendapatkan user OPR KPPN.
Nah, nanti untuk yang MO akan mendapatkan user validator atau file KPPN ini. Dan kepala seksi PD atau kepala seksi PDMS nanti akan mendapatkan user approver yang tugasnya untuk menyetujui SPM, dan juga tadi setelah dijelaskan ada satu lagi tugasnya adalah untuk melakukan mapping antara user operator dan juga validatornya ya, antara FO dan MO-nya dilakukan mapping oleh kepala seksi PD atau kepala seksi PDMS. Otomatis KPPN ini sifatnya wajib ya, wajib untuk mendaftarkan 3 tambahan kewenangan tersebut. Nah, untuk operator ini bisa lebih dari 1 orang, validator juga bisa lebih dari 1 orang. Nanti kalau bisa dicek mappingnya nanti oleh approver. Untuk approvernya tentu saja cuman bisa 1 orang ya, yaitu kepala seksi PD atau PDMS. Nanti silahkan dilakukan mapping seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh tim pelaksana. Oke, lanjut. Nah, tentu saja seperti biasa nih ada tata cara pendaftaran yang harus dilakukan oleh KPPN untuk bisa mendaftarkan usernya. Sebenarnya sih sama aja, tapi supaya lebih jelas langsung aja kita panggil Mbak Witma nih untuk menjelaskan tata cara pendaftaran. Silakan Mbak Witma. Terima kasih Mas Bimo. Bapak Ibu, suara saya terdengarkan ya. Nah, seperti biasa, alur pendaftarannya yaitu setiap KPPN menyampaikan dokumen persyaratan pendaftaran melalui tiket ke Kemenq, lalu administrator pusat akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Apabila datanya telah valid, akan kami daftarkan, lalu para pengguna akan menerima SMS yang berisikan user ID dan password. Nah, apa aja sih syarat pendaftarannya? Yaitu yang pertama, ada formulir pendaftaran dalam bentuk Excel dan PDF. Jangan lupa ya, ada 2 macam, ada Excel dan PDF. Yang PDF-nya jangan lupa ditandatangani. Lalu yang kedua ada SK penetapan pengguna sakti. Nah, kedua hal ini semuanya ditandatangani oleh KPPN. Untuk kepala KPPN, ditandatangani oleh kepala KPPN maksudnya. Nah, untuk lebih lengkapnya, Bapak Ibu dapat mengunduh form pendaftaran beserta SK-nya pada bit.ly user KPPN Bun, huruf besar semua ya Bapak Ibu, atau bisa mengunjungi Google Slide-nya Sakti Admin. Nah, ini Bapak Ibu juga tentu sudah familiar ya dengan SK penetapan pengguna sakti. Yang pasti di bagian atas ada kopnya, lalu di dalam tabel sini ada data diri yang berisi informasi paling kurang yaitu nama pengguna, nomor identitas, peran, dan jabatan pada aplikasi sakti. Selanjutnya, nah ini ada 2 macam nih ya, kita bisa mungkin sedikit role play. Ada pengguna sakti untuk KPPN tipe A1 dan tipe A2. Yang pertama yaitu pada KPPN tipe A1 pelaksana MSKI, di sini contohnya adalah Aryo, dia menjadi KPPN admin user yang menata usahakan user Satker di bawahnya. Lalu ada Bimo sebagai kepala seksi MSKI, yaitu yang menjadi KPPN approver user. Lalu ada Richaldi, ini adalah teman dari Aryo yang menjadi pelaksana seksi MSKI juga. Dia menjadi KPPN operator MS, yaitu yang menerima permohonan persetujuan UP, seperti itu. Lalu si Bimo ini memiliki user juga sebagai KPPN validator MS, yaitu yang memvalidasi permohonan UP. Lalu ada di sini contohnya Didi Sudrajat sebagai kepala kantor. Nah, yang baru nih yang akan didaftarkan oleh Bapak Ibu KPPN yaitu adalah KPPN operator dan validator dan approver PD, yaitu adalah pelaksana seksi pencairan dana. Di sini contohnya misalnya Witma dan Agung adalah seorang FO konversi serta validator, maka akan mendapatkan user sebagai operator PD. Lalu ada Nuha dan Krisna yang menjadi MO reviewer, maka mereka akan memiliki user KPPN validator PD. Selanjutnya, Akbar di sini merupakan kepala seksi pencairan dana, seperti itu.
Oke, Nah, ini kalau di A1 berarti karena seksi PD dan juga MS-nya terpisah ya Mbak Witma ya? ya, karena terpisah. Nah, selanjutnya ada contoh lagi, bagaimana jika di A2 gitu, karena kan PD dan MS-nya bergabung. Ini ada di slide selanjutnya. Nah, contohnya nih, kembali lagi si Aryo ini misalnya jadi CSO gitu ya, admin user. Lalu Bimo ini adalah kepala seksi PDMS. Dia memiliki 3 peran, yaitu sebagai approver user, approver PD, dan validator MS. Lalu ada Richaldi, yaitu pelaksana seksi PDMS yang menjadi operator MS dan operator PD. Lalu ada Didi Sudrajat yang menjadi kepala kantor, dan di sini ada contohnya misalnya FO konversi dan validatornya yaitu adalah Nuha, yaitu menjadi KPPN operator. Sedangkan MO reviewernya Witma dan Agung menjadi KPPN validator. Nah, jangan lupa dipastikan nomor HP-nya harus valid, lalu jumlah NPWP-nya jumlah digit pada NPWP ada 15 digit, tidak perlu diberi titik dan tanda strip ya Bapak Ibu, cukup angkanya saja. Lalu NIK-nya 16 dan 16 digit, dan pastikan NIK itu tidak berakhiran 000. NIK itu biasanya diakhiri dengan angka unik seperti itu. Nah, apabila terdapat lebih dari satu user untuk pengguna yang sama, maka isian data harus sama. Untuk pengisian peran bisa dilihat pada Bitly Role Sakti, ada di sheet 3 itu ada petunjuk terkait pengisian peran untuk KPPN selaku kuasa bun. Seperti itu. Oke Mbak Witma. Mungkin nanti yang ada pertanyaan adalah, kan atas nama Bimo nih, Ya, dia sebagai approver user nih, kan dia pasti udah punya user ya, sebagai approver user. Nah, sekarang mau ditambahkan kewenangan sebagai approver PD, karena dia kebetulan kepala seksi PDMS ya. Jadi dia approve user juga, approve SPM juga. Itu apakah usernya berubah atau tetap sama Mbak Witma? usernya tetap sama dong. Jadi nanti Hmm, kami yang akan menambahkan kelompok penggunanya seperti itu. Oke. Sama juga nih Mas Richaldi contohnya ya di sheet ini ya. Richaldi itu kan Ya. sudah punya user operator yang kemarin digunakan untuk TUP ya, UPTUP ya, persetujuan UPTUP. Berarti usernya akan tetap sama, dikirimkan form ini oleh KPPN, nanti kita tambahkan kewenangannya sebagai operator PD juga ya. Usernya Jangan tetap lupa sama. sebagai pemisahnya diberi tanda koma ya di sini. Mm-mm. Oke. Selanjutnya, nah ini untuk sedikit refreshment. Yang ada sekarang kan ada manajemen user seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Admin user yaitu adalah seorang CSO atau staf MSKI atau PDMS. Lalu approver user adalah seorang kasih MSKI atau PDMS. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Bimo juga, admin user ini juga bisa sebagai admin ADM KPPN gitu ya. Lalu manajemen Satkar ada operator MS yaitu CSO atau staf MSKI atau PDMS. Dan selanjutnya ada KPPN validator MS yaitu adalah seorang kasih MSKI atau PDMS yang memiliki ID user file KPPN. Dan yang terakhir kepala KPPN yang baru bulan lalu yaitu adalah KPPN approver dengan ID user APR KPPN. Nah, itu kan yang existing sekarang. Untuk yang selanjutnya nih ke depannya akan ada, ini dia, untuk fitur pencairan dana. Isian perannya yaitu jika seorang staf PD tersebut adalah seorang FO konversi atau validator, maka dia akan memiliki peran sebagai operator PD dengan ID user OPR KPPN. Selanjutnya, jika orang tersebut adalah MO reviewer, maka dia memiliki peran sebagai validator PD dan memiliki ID user yaitu val KPPN. Dan yang terakhir, kasih PD atau kasih PDMS-nya berperan sebagai approver PD dan memiliki ID user APR KPPN. Seperti itu. Mungkin dari Mas Bimo dan Mas Aryo ada yang ingin ditambahkan? Untuk tambahan mungkin bisa dilihat di bit.ly/rolsakti ya. Ya, udah di Coba sini. diklik. Di sheet 3-nya. Ya, Jadi klik Mbak Witma. bisa diklik. Oke. Seperti ini. Nah, ini di tab yang untuk
Nah, panduan Nah, Excel user KPPN Bun. nah ini sudah ditambahkan untuk kewenangan PD-nya. Nah, sama jangan lupa tadi ya, kalau misalnya ingin menambah kewenangan PD, di keterangan poin 7 ditambahkan KPPN approver user, KPPN approver PD. Seperti itu. Oke, jika tidak ada yang ingin ditambahkan lagi, mungkin cukup sekian dari modul admin. Saya kembalikan kepada MC. Silakan Mbak Oyin. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Witma, Mas Bimo, Mas Aryo. Terima kasih juga sebelumnya kepada Mas Farid, Mas Zainal, dan juga Mas Fauzi yang telah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Kita akan langsung masuk saja ke sesi diskusi, karena banyak sekali arus chat yang masuk, baik pertanyaan maupun usulan di chat Zoom ataupun Slido. Kita akan persilakan Bapak dan Ibu untuk bertanya langsung melalui fitur raise hand. Baik Bapak dan Ibu, apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Ya, sudah ada satu yang ingin bertanya. Bapak atau Ibu Tio, KPPN Bogor. Ibu Tio, Oh iya, silakan Ibu Tio. terima kasih Mbak. Punten, sepertinya agak terlalu cepat juga ya kalau dilihat tadi yang ingin kami tanyakan untuk supplier ya, menunya dengan kontrak itu masih nanti di mana? Kayaknya tadi belum jelas, hanya SPM koreksi yang dijelaskan tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Tio dari KPPN Bogor. Akan dijawab langsung oleh Mas Farid atau Mas Zainal. Mas Zainal, monggo Mas, bisa mengomentar dulu Mas. Ya, baik. Ibu Tio, jadi terkait dengan supplier dan kontrak untuk saat ini masih dalam pengembangan, Bu. Jadi untuk yang ditargetkan Senin depan itu baru terkait dengan SPM biasa dan SPM koreksi serta renkas harian. Jadi terkait manajemen renkas, dispensasi renkas yang ada di portal dan menu untuk download ADK SPM. Jadi untuk supplier dan kontrak untuk saat ini masih dalam pengembangan, jadi nanti implementasinya akan menyusul. Mungkin seperti itu. Jadi masih dari portal saktinya Mas? Masih Iya Bu, digunakan? masih di portal. Jadi portal sakti masih digunakan untuk supplier dan kontrak. Begitu. Ya. Dan untuk ini Mas, supplier di KPPN Bogor itu banyak yang mendaftarkannya untuk satu ADK itu satu pegawai. Apakah dimungkinkan untuk misalnya dia mendaftarkan lebih dari satu pegawai dalam satu ADK? Jadi kebanyakan mereka daftarkannya satu ADK satu pegawai gitu Mas. Bisa Bu, jadi kalau untuk ADK supplier itu di saktinya nanti sebenarnya satkernya itu bisa melakukan checklist, jadi mana aja yang mau dikirimkan. Jadi nanti ketika sudah klik header-nya, nanti itu kan ada muncul detail penerimanya ya, nanti satkernya itu bisa milih mana aja yang mau dikirim ke KPPN. Jadi nggak harus dikirim satu-satu, karena nanti kalau satu-satu banyak juga. Nah, kalau misalkan satu kantor kan pasti banyak ya pegawainya ya. Kalau dikirim satu-satu ADK-nya bisa banyak banget. Mungkin ini aja Bu di satkernya yang diarahkan untuk mungkin bisa baca juknis ya, juknis terkait dengan pengiriman ADK supplier itu di situ bisa digabungkan beberapa jadi satu ADK aja. Gitu. Oh iya, ya Mas. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Baik, terima kasih Ibu Tio dan juga Mas Zainal. Kita langsung saja ke penanya selanjutnya. Sudah ada 4 orang yang raise hand. Kami persilakan kepada Bapak Agung Sanyoto, KPPN Wamena. Bapak Agung Sanyoto, selamat siang Bapak. Bapak Agung Sanyoto.
Mungkin belum ya, kita ke penanya selanjutnya dari KPPN Bengkulu, Bapak Andri. Iya Mbak, selamat pagi. Selamat pagi, silakan. Perkenalkan mungkin Andri dari KPPN Bengkulu ya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama mungkin terkait dengan kalau tadi kan dibahas sakti untuk PD KPPN ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah tampilan dari hasil penolakan SPM yang dilakukan di menu sakti yang menu PD KPPN itu tampilannya di Satker sama atau seperti apa? Karena selama ini Mbak, kalau untuk Bengkulu sendiri kita kan bikin spreadsheet sendiri ya untuk monitoring penolakan SPM yang dilakukan oleh Satkernya. Nah itu kadang-kadang menu yang penolakannya itu tampilannya kolomnya terlalu kecil Mbak, sehingga Satkernya itu harus copy dulu penolakannya ke Excel untuk lihat panjangnya lengkapnya seperti apa penolakannya. Jadi itu mungkin bisa ditunjukin mungkin seperti apa menu hasil penolakan yang dilakukan oleh EPO PD KPPN seperti apa di Satker tampilannya. Mungkin itu yang pertama. Terus yang kedua Mbak, kalau selama ini kan kita walaupun dia memang kelihatannya belum stabil ya, jadi ketika misalnya satu SPM itu ditolak karena katakanlah berbeda supplier, jadi ditolaknya di validator oleh EPO validator, itu data penolakannya di portal itu hilang Mbak, jadi dia nggak perlu menolak lagi di portal, udah otomatis validasi gagal gitu keterangan penolakannya. Nah, tapi tidak kelihatan nama-nama yang ditolak itu siapa aja gitu, sehingga Satkernya butuh informasi lebih terkait dengan perbedaan supplier itu atas nama siapa aja. Nah kalau di menu EPO PD Sakti ini, apakah penolakan misalnya katakanlah karena terkait supplier gitu ya, ketika upload validasi itu apakah otomatis atau EPO validatornya tetap harus menolak manual dan harus upload data penolakan dari SPAN? Mungkin dua itu aja, Mbak. Baik, terima kasih Bapak Andri. Kami persilakan mungkin Mas Farid apa Mas Zainal langsung, Mas? Yang akan menjawab ada dua pertanyaan. Baik, Mbak Win. Jadi saya langsung jawab ya untuk yang pertanyaan pertama. Jadi terkait dengan tampilannya, untuk saat ini masih sama Pak, masih di monitoring ADK itu, cuma nanti mungkin memang akan kami ubah. Jadi terkait dengan kolom yang terlalu kecil ini memang udah beberapa KPPN dan Satker ya, udah beberapa KPPN dan Satker itu usul untuk bisa diperlebar. Jadi nanti mungkin kalau nanti kami ubah dulu, cuma saya belum tahu nih perubahannya seperti apa. Kalau memang nanti kolomnya itu nggak muat, mungkin nanti akan dibuat semacam download Pak. Jadi nanti teks yang ada di situ bisa langsung di-download atau ada pop-up tambahan gitu. Jadi mungkin nanti karena memang akan diupdate ya, karena tadi yang saya sampaikan bahwa statusnya itu sekarang masih connect ke OMSPAN, nantinya akan dikonekkan ke fiturnya KPPN ini. Jadi nanti terkait dengan tolakannya juga akan dipindahkan ke tolakan yang dari KPPN ini. Kemudian terkait dengan isu ditolak dari SPAN ya, ditolak oleh validator, kemudian di portalnya itu hilang, itu memang di Sakti ada fitur penolakan otomatis sebenarnya yang dari tolakan dari SPAN itu nanti akan datanya ditarik oleh OMSPAN. Kemudian nanti Sakti akan menarik datanya dari OMSPAN itu. Jadi kalau ada penolakan dari OMSPAN, itu status di Sakti akan otomatis berubah, jadi ditolak, jadi batal ADK SPM. Nah, itu memang dulu itu keterangannya lengkap. Jadi kalau dulu di 2021-2020 itu seingat saya tolakannya itu lengkap, jadi informasinya lengkap, tapi ternyata di akhir-akhir ini mulai 2022 ini informasi yang diberikan oleh OMSPAN itu hanya sebatas validasi gagal. Nah, ini kemarin juga sudah ada laporan, sedang kami cek, nanti kami konfirmasi lagi ke OMSPAN apakah memang informasinya itu bisa ditambah atau enggak. Kalau misalkan nanti informasinya tidak ditambah, maka nanti yang akan ditampilkan adalah penolakan yang dari fitur ini, pengganti portal ini nanti. Jadi nanti tolakannya mungkin otomatisnya masih jalan, tapi KPPN bisa menambahkan informasi detailnya. Jadi misalkan tadi di validator gagal ya, kemudian ada tolakan PDF-nya gitu ya. Tadi sempat saya contohkan untuk mengupload tolakan PDF-nya ke
portal tadi ya. Jadi nanti bisa diunduh oleh Satkernya. Mungkin seperti itu, Pak. Sebentar, kalau misalnya Mas, berarti kan di Satker menu tampilannya masih sama. Nah, berarti ketika kita upload, katakanlah FOPD mengupload keterangan SPTJM salah, tapi diupload contoh SPTJM yang benar. Berarti Satkernya masih belum bisa download, Mas, atas uploadan itu ya? Ya, nanti akan disediakan tombolnya, Pak. Jadi akan memang disediakan. Memang akan dirubah untuk formnya, karena sekarang ya memang tidak ada tombol download karena memang nggak ada tombol upload juga di portal. Jadi nanti karena kita sudah menyediakan untuk upload penolakan dari portal yang baru ini, maka nanti di monitoring ADK Satker juga akan kami sediakan tombol untuk downloadnya. Terus ini Mas, satu lagi mungkin terakhir terkait dengan download PMRT, Mas. Terkait dengan download PMRT kan misalnya kadang-kala FO itu memproses SPM, tapi ternyata suppliernya belum diproses yang di komitmen, Mas. Nah, terus ketika supplier sudah diproses, kalau selama ini kan katanya tidak boleh rename atas nama PMRT itu, Mas. Nah, kalau dengan menggunakan Sakti ini, apakah kita tetap bisa download ulang, atau Satkernya tetap harus kirim ulang, Mas, atas penolakan seperti itu? Ya, jadi jadi ini sebenarnya ada hubungannya dengan penolakan otomatis tadi, Mas. Jadi karena ada penolakan otomatis itu, ketika SPAN itu melakukan penolakan tadi, misalkan supplier itu kan dianggap penolakan. Nah, itu penolakannya masuk ke Satker. Jadi Satker itu menerima informasi bahwa ADK-nya ditolak dengan informasi tadi ya, misalkan validasi gagal gitu ya, karena gagalnya di sisi supplier. Nah, untuk saat ini penolakan otomatis itu rencananya masih akan tetap jalan. Jadi untuk rename ADK masih tidak diperbolehkan, terutama untuk koreksi ya. Jadi Bapak Ibu untuk SPM koreksi itu memang benar-benar nggak boleh di rename, karena ketika Satker nanti mencatat persetujuan koreksi itu melihatnya dari nama ADK-nya. Jadi kalau SPM biasa itu cuma melihat dari nomor SPM-nya. Begitu nomor SPM-nya ada di SPAN, maka bisa catat SP2D. Tapi kalau untuk SPM koreksi, karena SPM koreksi itu nomor SPM-nya sama dan bisa diproses berkali-kali, maka ada penambahan di situ bahwa nama ADK-nya harus sama. Nah, ini ketika Bapak Ibu misalkan ada penolakan supplier, kemudian di rename koreksinya gitu ya misalkan, nah itu nanti Satkernya nggak bisa catat. Ini udah kejadian di 2021 kemarin, udah ada beberapa, jadi mungkin mengingatkan kembali bahwa ADK dari Sakti itu tidak bisa dilakukan rename. Jadi mending ditolak aja, nanti dilakukan pengiriman ulang. Jadi informasinya mungkin di informasi tolakannya silakan dilakukan pengiriman ulang, mungkin bisa seperti itu ya, menginformasikan ke Satkernya. Jadi Satkernya langsung kirim aja, nggak usah melakukan pembatalan. Mungkin seperti Siap, itu, Mas. Pak. Oke, siap. Makasih, Mas. Ya, sama-sama, Pak. Terima kasih Bapak Andri dari KPPN Bengkulu dan juga responnya Mas Zainal Arifin. Selanjutnya kita ke Bapak Franky dari KPPN Medan 1. Selamat pagi Bapak Franky. Dipersilakan Pak. Oke, makasih Bu. Selamat siang Bu ya. Langsung aja pertanyaan sih, karena saya mungkin udah uzur ya, jadi banyak gagal paham di sini. Terkait dengan dasar eksekusi, ini saya sudah pernah tanya ke Mas Farid ya, ini kan SOP-nya, proses bisnisnya, kemana kita mengeksekusinya, baik itu di SPM, di supplier, maupun di kontrak, ya kan? Karena tadi kan SPM-nya ada yang pakai dicetak, ada yang nggak dicetak, ini kan perlu kejelasan ketika kita mengeksekusi. Dan perlu nggak SPM aslinya dikirimkan ke KPPN? Satu itu, kedua. Perlu dasar hukumnya terkait dengan cetak terus kontrak, perlu nggak dilampirin dengan karwas kontrak Satkernya melalui apa, karena itu dari portal Sakti sebelumnya itu nggak ada upload dokumen, karena yang ada di upload itu ada di SPM. Kedua, nama user bisa nggak dispesifikkan, jadi validator, operator, jadi spesifik menunjuk ke petugasnya, apakah dikasih numerik, apa dikasih kasih huruf atau apa gitu. Berikutnya, ketika sudah ditolak SPM, bisa nggak diturunkan statusnya untuk diproses kembali, ya kan? Nah, terus berikutnya status perubahan SP2D. Nah, ini kan di portal Sakti yang sekarang kita existing itu kan nggak ada pemberitahuan, nggak seperti di SPM ya, gitu. Jadi gimana sih? Tadi kan ada yang ambil ketahuan pemberitahuannya.
SP2D terbit. Nah, SP2D terbit ini apakah scheduler atau random ketika diambil dari SPAN, ketika nanti SPM-nya sudah jadi SP2D atau tidak. Itu mungkin beberapa pertanyaan yang mungkin sementara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bapak Franky dari KPPN Medan 1. Mungkin pertanyaannya ditujukan langsung kepada Mas Farid ya, Mas. Mas Farid, dipersilakan, Mas. Atau ada dari tim Mas Farid yang ingin menjawab terlebih dahulu? Ya, Mbak, mungkin menjawab yang nomor 2 dan 3 dan 4 dulu ya kali ya. Nomor satunya mungkin nanti langsung dari Mas Farid aja. Jadi terkait dengan tadi ya Pak ya, terkait dengan user petugasnya nanti memang kalau di tampilan tadi yang kami tampilkan itu masih menggunakan OPR KPPN _ kode satkernya kemudian NIP-nya gitu ya. Nah, itu kan mungkin agak susah dibaca ya. Nanti memang kami rencananya akan merubah itu menjadi namanya. Jadi nanti terkait dengan mapping juga nanti menggunakan nama, kemudian yang muncul di petugas yang mengerjakan itu nanti juga akan menggunakan nama. Jadi lebih gampang dilihat, oh ini diproses oleh user A, user B, user C gitu, atau orang A namanya gitu. Jadi lebih gampang untuk mengetahui. Kemudian terkait dengan status ditolak kemudian diproses kembali, ini untuk saat ini tidak bisa Pak. Jadi kalau memang SPM itu sudah ditolak, informasinya sudah mengalir ke Satker, jadi tidak bisa lagi misalkan salah tolak, ya udah berarti informasi tolakannya sudah sampai ke Satker. Kalau memang mungkin bisa dihubungi secara pribadi ya Satkernya ya Pak ya. Kalau misalkan ada kesalahan penolakan gitu. Tapi secara sistem tidak bisa karena nanti jadi takutnya tolak pembatalan penolakan gitu kan agak ini Pak ya bolak-balik gitu. Malah nanti jadinya takutnya menyebabkan masalah lain gitu. Jadi kalau sudah ditolak maka di Satker itu statusnya sudah jadi batal ADK dan bisa dilakukan pembatalan SPM oleh Satkernya. Tidak bisa dibatalkan penolakannya. Kemudian terkait dengan data SP2D ini nanti akan kita schedule Pak, cuma belum tahu nanti schedule-nya apakah sehari sekali atau sehari 2 kali, kita belum tahu. Jadi yang jelas malam hari pasti ada ya, biasanya normalnya itu malam hari pasti ada, cuma di siang hari apakah nanti ada schedule untuk pengecekan statusnya tadi yang sudah SP2D, nah itu kita belum bahas lebih lanjut. Yang jelas nanti pakainya schedule, kita cek ke SPAN bahwa sudah ada untuk ADK ini sudah jadi SP2D, ADK ini sudah jadi SP2D, maka status di portalnya nanti akan berubah menjadi SP2D. Mungkin seperti itu Pak untuk pertanyaan yang pertama. Mungkin nanti langsung ke Mas Farid aja mungkin ya. Baik, terima kasih Mas Zainal. Untuk pertanyaan 2, 3, dan 4 gimana Pak Franky? Apakah ada tanggapan? Atau sudah cukup jelas mungkin ya Pak ya? Kita masih menunggu jawaban nomor 1. Untuk Mas Farid, apakah sudah bisa menjawab pertanyaan nomor 1 Mas dari Bapak Franky? Mungkin Mas Zainal nomor 1 pengalaman yang Bang Garasi Kopas tuh. Ya, Mbak Oyin. Izin tadi apa Pak, Mbak? Terkait dasar eksekusi, SOP, dan kejelasannya, apakah perlu SPM dikirim aslinya ke KPPN? Mungkin terkait. Siap. Ya, nah, terkait dengan itu kita masih mengacu pada peraturan yang ada sekarang sehingga memang sebenarnya ini Bapak Ibu sekalian ya kami sedang berkoordinasi dengan OTL terkait dengan perubahan SOP pasca implementasi Sakti dan untuk SOP yang ada di KPPN pasca implementasi Sakti ini memang belum ada keputusan sehingga kita masih menggunakan SOP yang lama terkait dengan proses pemrosesan SPM di sisi KPPN. Nah, sedangkan terkait dengan penyampaian hard copy ini juga tetap mengacu pada peraturan yang lama sehingga nanti Bapak Ibu sekalian kami coba komunikasikan kembali dengan teman-teman yang ada di OTL terkait dengan bagaimana langkah selanjutnya pasca implementasi Sakti ini untuk memayungi SOP
ataupun proses bisnis di sisi KPPN. Jadi memang kami coba sampaikan ini fiturnya yang ada di aplikasi Sakti sebagai salah satu tahapan untuk memudahkan dari teman-teman KPPN dalam memproses tagihan ke KPPN. Nah, mungkin itu Mbak Oyin. Baik, terima kasih Mas Farid. Dari Bapak Franky. Apakah ada tanggapan, Bapak? Ya, mungkin gini Mas Farid, ini kan terkait dengan keamanan mengeksekusi, ya kan. Kalau saya di sini, di Medan 1, itu masih mencetak, otomatis ini menjadi kendala ketika kami dipertanyakan menghabiskan tadi ATK. Ya kan, ini zaman sekarang kok ini. Saya keamanan saya sebagai approval, saya perlu ini dicetak, gitu kan. Karena saya nggak bisa mempercayakan itu di front office, validator value reviewer juga harus saya lihat itu dokumennya benar atau tidak. Nah, sementara saya nggak punya dasar ketika itu tadi kan Mas bilang tadi kita berdasarkan peraturan sebelumnya, ya kan peraturan sebelumnya itu sepengetahuan saya yang mungkin saya banyak ketinggalan itu kan harus mencetak, gitu kan, entah saya dibantah atau tidak, gitu kan. Nah, sekarang mencetak atau tidak di forum ini. Jadi ketika kepala kantor nanti mempertanyakan saya, misalnya menghabiskan banyak kertas dan menghabiskan, padahal kita juga misalnya nominatif itu saya perlu halaman terakhir saja, misalnya dari 100 halaman terakhir saja, angkanya yang penting. Kami juga sudah berusaha untuk mengirit lah intinya, gitu. Tapi ini perlu dasar. Nah, jadi di internal juga kami di akhir tahun itu kesulitan, sementara dari jalannya juga terus nanti hard copy SPM-nya juga Satker juga tidak ada kepatuhan gitu. Jadi nanti kami akan sulit nanti ketika ini terjadi konsekuensi hukum nanti di belakang hari. Nah, itu menurut saya. Saya rasa itu Mas. Iya, makasih Pak. Jadi Farid apa yang disampaikan oleh Bapak. Cuma memang dalam kaitannya ini kami ini ya Pak, kelihatannya bukan di wilayah kami ini untuk bisa menjawab pertanyaan Bapak. Mungkin nanti kalau ada teman-teman dari sekretariat atau dari Direktorat Sistem Perbendaharaan pas ada event nanti bisa mengkomunikasikan. Kami mencoba melihat dari sisi aplikasi ya, di mana tahapan-tahapan yang ada itu dilakukan dengan yang tadi Bapak Ibu sekalian saksikan atau kami melakukan penjelasan bahwa tahapan-tahapan itu dilakukan di sisi sistem ya, sedangkan apa yang nanti dilakukan secara proses bisnis itu ini memang bukan di kami untuk bisa menjelaskan lebih lanjut. Mohon izin nih Pak. Baik, terima kasih Mas Farid. Semoga cukup menjawab dari pertanyaan Bapak Franky. Kita akan menuju ke dua penanya terakhir karena waktunya sudah lewat sebenarnya. Dua penanya terakhir kami persilakan Bapak Dori dari KPPN Kota Bumi. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya Mbak ya suaranya ya Mbak. Jadi ada sedikit masukan itu dari kami. Kalau saya tadi mengikuti materi, itu berarti sekarang kan kalau memang kita mau terapkan yang Sakti ini, otomatis nanti ada duplikasi kerjaan ya Mbak ya. Jadi di span jalan, di Saktinya juga harus jalan sampai approver kasih PD. Nah itu sebenarnya masukan aja sih, kalau misalnya SPM yang disetujui, itu cukup sampai reviewer saja gimana? Tidak harus sampai ke kasih PD. Kalau tidak nanti otomatis kan duplikasi di span juga harus diupload, disetujui, nanti di Sakti dia harus nge-proof lagi, istilahnya pekerjaan 2 kali, nanti dikasih PD juga sama, dia harus nge-proof lagi di span, harus nge-proof lagi juga di Sakti. Nah itu sekedar masukan aja, kalau untuk yang disetujui mungkin cukup sampai reviewer saja atau gimana. Untuk yang ditolak, nah itu mungkin ada pertimbangan lainnya. Kemudian yang kedua masalah user, jadi sebagai info Mbak, kami itu KPPN A1, KPPN Kota Bumi A1, DIPA kurang lebih sekitar 96, tapi user span sampai saat ini itu seperti KPPN A2, jadi cuma ada 8 user.
Nah, otomatis karena pegawai juga terbatas, kalau misalnya nanti untuk mappingnya itu ada 2 user FO, tapi 1 user validator, ada 2 user FO, 2 user validator, tapi 1 user MO itu bisa dimungkinkan nggak? 1 user reviewer untuk 2 user validator. Mungkin cukup itu aja. Terima kasih. Baik, silakan Ya, Mas Farid. ya mungkin menanggapi. Yang pertama adalah ya memang ini seolah prosesnya akhirnya 2 kali. Apa yang dilakukan di SPAN juga dilakukan di sisi sakti. Ini sebenarnya sama dengan waktu kita menggunakan ISPM. Nah, tapi nanti Mas Zainal dikoreksi ya. Seingat saya konsepnya apabila tahapan ini nggak dilakukan, kemudian SPM-nya sudah jadi SP2D, maka status akhirnya itu akan kita berikan bahwa ini sudah menjadi SP2D. Jadi tahapan ini sebenarnya membantu dari sisi manajemen satuan KPPN untuk bisa melihat secara lebih baik terkait dengan SPM yang masuk di KPPN itu seperti apa, tahapannya sampai di mana, sehingga nanti pada saat kita melakukan transaksi dengan menggunakan Sakti ini, nanti kita akan mendapatkan dan memberikan feedback langsung ke sisi satuan kerja bahwa ini SPM-nya sampai di MO, sampai di kasih PD secara real time ke KPPN. Nah, sedangkan seolah-olah 2, ya ini memang kondisi yang kita nggak bisa hindari karena memang sistem yang terpisah antara Sakti dan SPAN. Sampai nanti kita masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu integrasi Sakti dan SPAN. Ya mungkin nanti kita bisa akan ketemu di satu tahapan selanjutnya di dalam desain sistem. Nah, kemudian terkait dengan user Sakti ini sebenarnya memang nggak ada batasan, silahkan. Jadi bisa berbeda antara yang ada di KPPN, yang ada di SPAN dengan yang ada di Sakti, memungkinkan berbeda. Tapi saya rasa nanti biasanya akan sama, karena kami juga melihat bahwa di SPAN itu usernya itu terbatas karena terkait dengan lisensi dan harga dan sebagainya, sedangkan di versi Sakti ini nggak ada lisensi, sehingga KPPN ya silahkan saja sih mendaftarkan sesuai dengan penetapan yang disampaikan oleh teman-teman dari kasih PD-nya. Terkait dengan konsep lainnya, Mas Zainal tadi yang disampaikan, memungkinkan nggak Mas Zainal reviewer-nya tadi itu, Mas Zainal? Ya Mas, jadi seperti yang disampaikan Mas Farid tadi, jadi ketika nanti misalkan di KPPN-nya memang mau berhenti aja di reviewer, kemudian nggak dilanjut gitu ya, itu nanti secara schedule tadi yang saya sampaikan bahwa nanti akan ada schedule pengecekan SP2D, itu statusnya akan langsung dinaikkan jadi SP2D. Jadi meskipun statusnya belum sampai disetujui, itu nanti juga akan langsung naik ke jadi SP2D. Cuma nanti mungkin akan ada missing link ya. Jadi misalkan dari validator gitu ya. Nanti yang mengerjakan adalah validator A gitu misalkan. Nah, nanti kalau misalkan mau dicek ini reviewer siapa gitu ya, misalkan untuk analisa apa gitu, nah itu nggak masuk. Tapi kalau misalkan dilanjutkan diproses semua, nanti kan kelihatan tuh diproses oleh validator jam sekian, diproses oleh reviewer jam sekian, disetujui oleh kasih PD jam sekian. Mungkin itu aja sih. Tapi kalau misalkan mau berhenti aja di validator aja atau di reviewer aja juga nggak masalah sebenarnya, nanti status akhirnya akan tetap SP2D jika sudah jadi SP2D di SPAN-nya. Cuma mungkin nanti syaratnya tadi itu ya terkait dengan nama ADK, karena ini kan sangat terkait dengan nama ADK di aplikasinya ini. Jadi ketika nanti nama ADK-nya di rename, bisa jadi nanti nggak terupdate karena kita nanti update-nya kemungkinan besar dari nama ADK itu. Mungkin itu Mas Farid tambahnya. Ya, Mas tadi kalau yang reviewer-nya 2 tadi, Mas? Reviewer-nya tadi kayaknya terkait dengan SPAN ya, Mas ya? User SPAN itu. Jumlah user SPAN atau user Sakti ya? User Sakti, Mas. Jadi memang ya sebenarnya awalnya kita memang mau informasikan kalau kita A1 kan harusnya kalau user SPAN-nya biasanya 12, tapi di sini 8.
Terus untuk sakti ini rencananya kan ya memang karena keterbatasan pegawai di seksi PD itu kan ada 3. Jadi 2 FO, 1 orang middle. Nah, kalau misalnya nanti ada 2 FO, 2 validator, tapi reviewernya cuma 1, itu dimungkinkan atau enggak untuk mappingnya? Nggak bisa. Jadi kalau di mapping itu kita udah mappingkan untuk validator dan reviewer itu satu-satu. Jadi karena kita ngikut dari span ya, nah, itu mappingnya harus satu-satu. Ketika nanti misalkan validator A di mapping ke validator B, nah nanti misalkan validator A di mapping ke reviewer A gitu ya. Nah nanti validator B itu sudah tidak bisa di mapping ke reviewer A karena sudah ada pasangannya, seperti itu. Sama seperti sakti yang span user span itu berarti ya, span PD. Iya, karena memang kita mengikuti dari sana, Pak. Tapi kalau untuk FO-nya kan bisa lebih dari 1 kan? Iya, kalau FO dan validator itu kita nggak ada pasangannya, jadi bebas. Misalkan FO-nya 3, validatornya 2 bisa. Karena nggak ada pasangan secara langsung. Tapi kalau dari validator ke reviewer, karena di span-nya itu berpasangan, maka kita buatnya berpasangan biar lebih mudah. Oke, siap. Terima kasih infonya. Ya, sama-sama, Pak. Itu sama aja Pak Jimena. Terima kasih Bapak Dori dari KPPN Kota Bumi dan juga responnya Mas Farid dan juga Mas Zainal. Selanjutnya kita ke mungkin penanya terakhir dari KPPN Watampone. Silakan kepada Bapak Ibu dari KPPN Watampone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Mbak Oyin, Mas Farid, Mas Zainal dan tim. Ini memastikan aja tadi yang jadi kalau di reviewer, kalau reviewer tidak melakukan klik proses itu berarti setelah SP2D nanti otomatis terupdate ya prosesnya ya. Jadi dari FO dan validator melakukan proses, tapi reviewer dan kasih PD tidak melakukan proses. Artinya nanti setelah SP2D jadi dia terupdate ya, seperti pertanyaannya Mas Dori tadi. Mungkin nanti pertanyaan kedua adalah kalau bisa kami diberikan untuk mitigasi 1 jam itu ada monitoring jam atau seperti apa supaya kami bisa memitigasi SP2D 1 jam. Kemudian untuk yang berikutnya adalah nanti untuk yang supplier dan kontrak, jika nanti menunya sudah ada untuk supplier dan kontrak, sebisa mungkin kami mohon dapat dibatasi pendaftarannya ke KPPN, Mas Farid. Soalnya ada juga Satker ngirim pendaftaran kontrak di hari terakhir jam 11:30 gitu kan. Jadinya ikut KPPN-nya terlambat gitu ya. Di Satkernya ngomongnya saya hari kelima ini benar gitu, tapi 11:30 malam gitu ya. Kalau bisa ya sama gitu ya, sesuai dengan jam layanan. Kalau ke KPPN-nya terserah Satker mau ngerjainnya kapan gitu ya. Mungkin itu aja Mas Farid dan tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Baik, Mas Dendi, saya tanggapi Mbak Oyin ya langsung ya. Langsung Mas, silakan. Ya, Mas Dendi sehat. Pertanyaan tanya itu dulu, Mas Dendi sehat. Nah, baik Mas Dendi. Jadi yang pertama terkait dengan supplier dan kontrak, ya kami akan menyelesaikan untuk proses ini. Jadi memang yang kami dapatkan dari tiket HDCPB itu yang paling banyak itu adalah SPM double. SPM double itu karena ditolak, tetapi di KPPN diproses juga akhirnya. Jadi nggak sinkron. Kadang-kadang itu siapa yang nolak, siapa yang mengambil datanya. Jadi tiket-tiket high ke kami itu banyak tuh SPM yang ditolak manual. Tapi entah kenapa KPPN itu melanjutkan prosesnya. Padahal sudah dilakukan penolakan. Ya, ini mungkin antara orang yang menolak dengan orang yang melanjutkan atau mengambil itu orang yang berbeda. Nah, sehingga di dalam konsep sakti itu kalau udah ditolak nggak bisa diambil lagi. Nah, itu di perubahan fitur-fitur ini salah satunya adalah pengamanan bagaimana setiap SPM yang sudah ditolak itu tidak bisa diambil lagi oleh teman-teman di mungkin FO lain yang memprosesnya atau transaksi lainnya. Nah, kemudian Mas Dendi untuk jam layanan ini kelihatannya memang
kami harus segera melakukan penyesuaian karena untuk pendaftaran supplier dan kontra ini saat sekarang tidak kami batasi ya. Ini katanya kita akan mengikuti norma layanan. Sebenarnya ada juga tuh perencanaan kas, itu juga nggak ada norma waktunya. Jadi norma waktu itu hanya digunakan untuk SPM saat sekarang, SPM dan SPM koreksi. Untuk supplier, kontak, perencanaan kas itu tidak ada, sehingga mungkin nanti kami coba berkomunikasi dengan bagian OTL terkait dengan jam layanan ini, apakah hanya SPM saja atau seluruh dari layanan KPPN, artinya Satker nggak boleh mengirimkan apapun di luar norma itu ke KPPN, sehingga nanti KPPN mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan verifikasi dan melakukan transaksi keuangan. Nah, di lanjutannya ini yang sedang kami kembangkan, cerita juga ini adalah kami sedang membuat satu setup untuk KPPN, Kanwil, Direktorat PA terkait dengan jam layanan. Jam layanannya dan per jenis SPM. Jadi Mas Dendi mau buka jenis SPM ini di di jam tertentu. Hanya SPM tertentu aja itu bisa. Nah, ini sedang kami kembangkan sehingga nanti konsep yang sedang kami ini saya bercerita lah. Yang sedang kami kembangkan adalah ada pengaturan layanan oleh KPPN, ada pengaturan layanan oleh Kanwil, ada pengaturan layanan oleh Direktorat PA yang itu dalam satu sakti, sehingga nanti kalau KPPN mau mengatur satkernya, mau mengatur jenis SPM-nya saja, itu juga bisa melakukan pembatasan di dalam aplikasi sakti. Mungkin itu Mas Dendi ya, terima kasih atas masukannya, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Oyin. Terima kasih Mas Farid dan juga Mas Dendi dari KPPN Watampone. Izin Mas Farid, ini karena masih ada 2 penanya lagi, kita lanjut atau gimana nih Mas? Ini saya seksi PD biasanya sibuk ya. Mohon maaf nih. Jadi kami itu nggak boleh mengganggu lama-lama. Teman-teman PD terutama ini udah molor setengah jam nih Mbak Oyin. Jadi kelihatannya kita cukupkan saja ya. Saya khawatir mengganggu terlalu lama waktunya teman-teman seksi dan PD ini. Nanti rekaman dari Zoom ini akan dibagikan ya Mas ya? Iya, ya. Nanti bisa dimasukkan ke itu kali ya, Mbak Ina, link tree-nya ke ya? channel YouTube ya. Oh, channel YouTube. Boleh. Nanti juknisnya terkait ini juga akan dibagikan ke KPPN? Oh ya, juknisnya nanti kami sampaikan juga ya. Jadi baik, mungkin Bapak dan Ibu bisa menunggu rekamannya dan juga juknis. Karena kita harus segera mengakhiri acara pada pagi hari ini atau siang hari ini, walaupun mungkin masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Mohon maaf. Terkait izin OTL juga soalnya Mbak, nggak boleh lama-lama. Baik. Bapak dan Ibu yang belum sempat dijawab pertanyaan, kami mohon maaf. Baiklah Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, dengan demikian berakhirlah acara sosialisasi kita pada pagi hari ini. Izinkan kami mengaturkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para narasumber dan juga seluruh peserta sosialisasi yang telah berkenan memberikan waktu terbaiknya untuk mengikuti acara serta berpartisipasi dalam diskusi. Tak lupa terimalah permohonan maaf kami atas segala kekurangan selama acara ini berlangsung. Semoga acara ini bermanfaat, memberikan insight dan wawasan baru, serta menambah bekal ilmu untuk kita bersama-sama mengawal dan menyukseskan implementasi sakti. Bapak Ibu, izinkan saya menutup acara dengan sebuah pantun. Dunia tertatih karena Omikron, bagai pandemi tak ada habisnya. Terima kasih sudah menonton, semoga menjadi berkah bagi semua. Jangan lupa untuk tetap selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada, karena pandemi masih belum usai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga dan melindungi kita semua. Akhir kata, selamat siang, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf.